Assalamualaikum, selamat datang kembali di Genis Foodie. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat donat dengan 18 gram, tapi hasilnya bisa besar, berwarna tinggi, padat, dan juga rasanya meskipun ekonomis tapi enak banget. Penasaran bagaimana cara aku membuatnya dan bagaimana triknya? Yuk sama-sama cara bikinnya. Kita siapkan bowlnya. Kemudian siapkan 250 gram tepung pro tinggi. Di sini aku menggunakan tepung cakra curah. Selanjutnya kita akan mix dengan menggunakan tepung pro sedang. Ini aku juga menggunakan yang curah. 20 gram susu bubuk, aku menggunakan merek MZNP. 30 gram gula pasir. Supaya hasilnya lebih lama lembutnya, kita tambahkan dengan 1/4 sendok teh bread improver atau setara dengan 1 gram. Kemudian aduk bahan kering ini sampai tercampur merata. Dan jangan lupa kita kasih dengan 1 sendok teh ragi instan atau setara dengan 5 gram. Ini supaya donatnya bisa mengembang sempurna. Lalu lanjut aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita tambahkan dengan air dingin. Aku gunakan air dingin supaya tidak cepat untuk mengembang dan takarannya disesuaikan dengan kelembapan tepung masing-masing ya. Kemudian kita tambahkan dengan 1 butir telur. Lalu aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Ini aku aduk menggunakan soda, tapi kalau teman-teman mau aduk menggunakan tangan boleh-boleh saja ya, asalkan tangannya selalu bersih. Dan untuk menuangkan airnya sedikit demi sedikit agar tidak kebanyakan air, karena kalau donat kebanyakan air nanti akan membuat donatnya berminyak saat digoreng. Selanjutnya kita ulek adonannya menggunakan mixer dengan kecepatan sedang. Jika sudah mulai setengah kalis, bisa kita tambahkan dengan margarin. Aku pakai sekitar 30 gram margarin. Tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Lanjut mixer kembali dengan menggunakan kecepatan yang paling tinggi. Jika airnya dirasa kurang, bisa kita tambahkan dengan air. Lanjut ulek kembali sampai kalis elastis dan permukaannya halus dan licin. Dan jika direntangkan seperti ini, dia bisa membentuk selaput tipis yang tidak mudah sobek. Lalu siapkan bidang datar dan kita banting-banting adonannya seperti ini agar gelembung-gelembung yang terbentuk saat di mixer tadi itu bisa pecah. Sebelumnya alasnya bisa kita olesi dengan minyak atau margarin ya, supaya adonannya tidak lengket di alasnya. Lalu kita lipat rounding seperti ini supaya adonannya lebih padat dan tidak mudah mengembang. Lalu kita olesi dengan margarin atau minyak supaya tidak cepat kering. Kemudian kita bagi adonannya dengan cara ditimbang beratnya 18-19 gram ya. Dan adonannya tidak perlu kita resting ya sebelumnya. Lakukan sampai semuanya selesai. Setelah ditimbang semuanya, ini menghasilkan sekitar 30-31 donat ya. Lalu ini kita cover atasnya menggunakan plastik supaya tidak kering. Lanjut kita rounding, kita padatkan adonan dengan cara dilipat-lipat seperti ini supaya lebih halus. Baru nanti kita rounding di atas permukaan datar seperti ini. Kemudian bagian bawahnya bisa kita tutup dengan cara dicubit-cubit seperti ini dan ditekan-tekan supaya tidak terbuka saat nanti digoreng. Lalu bagian yang bawah tadi bisa kita kasih tepung dan kita tata di wadah seperti ini. Lanjut, ini aku ulangi lagi ya dengan cara dicubit-cubit seperti ini supaya permukaannya lebih halus. Baru nanti akan kita rounding. Bisa menggunakan cara kedua yang seperti ini ya, kita rounding di atas telapak tangan seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Jangan lupa kita tutup bagian bawahnya dengan dicubit-cubit lalu ditekan. Tuh hasilnya sama mulusnya ya. Lalu ini kita balurkan ke tepung bagian bawahnya dan kita tata kembali di wadah berurutan ya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai.
Dan biasanya bagian yang akhir-akhir ini itu ada banyak gelembungnya. Ini kita tap-tap untuk mengeluarkan gelembung yang terperangkap ya. Baru kita lipat-lipat dan kita rounding seperti yang awal tadi. Oke, tahap selanjutnya supaya permukaannya tetap lembab, ini aku kasih dengan taburan tepung terigu dengan cara disaring, lalu ini kita resting selama 15 sampai 20 menit. Jangan lupa kita tutup wadahnya supaya permukaannya tidak kering ya. Setelah 20 menit adonannya sudah sedikit mengembang, lalu ini akan kita cetak menggunakan cetakan seperti ini. Kita siapkan tepung, cetakan dan juga bolongan. Aku gunakan sedotan ya. Ambil satu adonan dari yang pertama dibulatkan, lalu ini kita cetak, kita balurkan ke tepung terigu terlebih dahulu. Letakkan adonan di cetakan, yang bagian atas tadi kita taruh di bawah, baru ini kita tekan seperti ini. Proses ini disebut dengan degassing, yaitu mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Supaya hasilnya sama rata, kita balik lagi, lalu ini kita tekan lagi, sampai udaranya bisa keluar ya. Kalau hasilnya mau gembul, teman-teman pastikan cetakannya bentuknya seperti ini ya. Dan harus didegassing di dalam cetakan supaya hasilnya tidak terlalu tipis. Lanjut kita bolongi tengahnya menggunakan sedotan kecil supaya lebih hemat ya. Lalu lebarkan bolongan tengahnya dengan menggunakan 2 jari seperti ini. Kita putar-putar sampai membentuk bulatan. Nah, seperti ini ya. Ini kita letakkan di atas wadah yang sudah kita taburi dengan tepung terigu. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya. Dan harus berurutan dari awal yang kita bulatkan. Tips dari aku ya teman-teman, ini pengalaman pribadi aku, kalau bisa bread improver jangan pernah di skip, karena aku pernah skip bread improver dan hasilnya gagal mengembang. Karena bread improver kalau dipertemukan dengan ragi, dia itu bisa bekerja dengan sangat bagus. Dan ini semuanya sudah selesai kita bulatkan, kita cetak seperti ini ya. Baru kita akan bulatkan kembali bagian tengahnya. Kita lebarkan bolongan tengahnya seperti ini, supaya bolongan tengahnya lebih lebar lagi dan hasil donatnya lebih besar. Tuh, seperti ini ya teman-teman ya. Jika lubang tengahnya lebih lebar, bagian donat dalam itu lebih ada ruang untuk mengembang, sehingga hasilnya nanti itu lebih besar. Begitu seterusnya, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Sambil dilebarkan, kita bulatkan dan kita rapi-rapikan ya. Setelah semuanya dilebarkan, ini akan kita dry proofing sampai mengembang 2 kali lipat. Dan permukaan atasnya harus kita taburi dengan tepung terigu supaya adonannya atau donatnya tetap lembab, enggak kering banget ya. Setelah 1,5 jam adonannya sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Untuk patokan waktunya itu tergantung dengan suhu udara masing-masing. Tandanya jika ditekan seperti ini dia bisa kembali ke bentuk semula. Lanjut, ini akan kita ambil adonannya menggunakan sodet seperti ini. Kita balik bagian bawahnya seperti ini ya. Kemudian kita goreng. Jadi yang digoreng pertama adalah bagian atasnya. Tuh, kita perlahan-lahan kita masukkan ke dalam minyak yang panas tapi nggak panas banget, dan apinya sedang kekecil tapi nggak kecil banget ya, supaya donatnya tidak lama-lama di penggorengan. Jika sisi bawahnya sudah coklat, bisa kita balik seperti ini. Dan ini bisa mengembang sempurna, white ringnya juga tinggi ya teman-teman. Tuh, cantik banget ya donatnya. Sampai penggorengannya itu nggak muat seperti ini. Jika kedua sisi sudah kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat dan kita tiriskan minyaknya ya. Dan ini sedikit kita banting, tapi jangan terlalu dibanting, nanti dia akan turun ya untuk white ringnya. Jadi bantingnya perlahan-lahan saja.
Dan ini dia hasil donatnya ya teman-teman. Hasilnya cukup besar dan white ringnya juga lumayan tinggi ya. Tuh, ini tuh segini loh, setangan itu lebar banget. Dan ini aku mau bandingkan dengan yang tidak dilebarkan 2 kali. Perbandingannya jauh banget ya teman-teman. Jadi, aku biasanya gunakan teknik ini. Tuh. Dan ini mau aku coba perlihatkan bagian dalamnya ya teman-teman. Dia padat seperti ini, seratnya juga halus, enggak kopong, tapi dia lembut banget dan kalau digigit dia itu mingkem gitu ya. Tuh. Lanjut kita topping menggunakan mesis coklat. Ini aku kasih dengan gelas coklat seperti ini dengan cara diolesi ya, supaya lebih hemat. Baru kita tempelkan ke mesis coklatnya seperti ini. Dan ini biasanya itu masih ada yang tidak menempel, lalu kita baluri atasnya dengan mesis seperti ini. Atau dengan cara dicelupkan ke gelas seperti ini, lalu kita oleskan ke donat yang lain seperti ini ya. Tapi ini menurut aku masih agak ketebelan dan kebanyakan sih. Lebih hemat kalau dioles saja. Oke, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Setelah ditambah dengan mesis coklat seperti ini lebih menggugah selera lagi dan rasanya beneran enak banget. Ini aku mau coba ya. Bismillah. Rasanya beneran enak banget dan donatnya kalau digigit itu mingkem seperti ini tuh lembut banget ya. Ini bisa kita masukkan ke dalam plastik OPP seperti ini. Jika kita jual, OPP-nya aku menggunakan ukuran 11x11. Dan ini kalau dijual teman-teman bisa kasih harga mulai dari 1.500 sampai 3.000 pun masih oke ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa coba resepnya dan sampai jumpa di resep selanjutnya.